Halo semua, kembali lagi di SP Inside. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru untuk matematika wajib kelas 11, yaitu tentang limit fungsi aljabar. Di video pertama kita akan bahas mengenai konsep dasar beserta definisi dari limit. Nanti di video kedua kita akan membahas tentang limit tak tentu. Sudah siap ya? Yuk kita langsung saja mulai video kali ini. Limit. Apa itu limit? Ya, mungkin ini sering kalian dengar ya. Apakah just no limit? Ya jelas bukan ya. Bukan just no limit. Jadi limit dalam hal ini kita anggap ataupun kita artikan sebagai batas ya. Batas tertentu. Karena ini berupa batas, jadi kita tidak bisa menyentuh batas itu. Sehingga kita harus mendekati batas itu. Kita bisa dekati dari kanan ataupun kita dekati dari kiri. Misalnya di suatu garis bilangan ya, kita ingin mendekati ataupun berapakah bilangan yang paling dekat, bilangan real ya yang saya maksudkan, dengan 1 ya. Kalau di antara 1 kan pasti di sini ada 0, di sini ada 2 kan, seperti itu. Sebenarnya di antara 0 dan 2 itu masih ada bilangan real yang lain yang tak terhingga banyaknya. Jika kita dekati dari kanan dan juga kita dekati dari kiri ya, karena batasnya di 1, tidak mungkin kita hanya dekati dari kanan saja ya, pasti kita dekati dari kiri juga. Bilangannya adalah ini. Bilangan yang lain ya masih ada pastinya ya, yang lebih kecil lagi masih ada ya, sampai di batas tertentu. Nanti di batas tertentu dari kanan dan dari kiri kita misalkan X itu yang mewakili satu bilangan yang terdekat dengan 1. Itulah yang dinamakan limit ya. Lebih lanjut kita bahas di slide selanjutnya. Definisi limit. Misalkan f sebuah fungsi yang memetakan R ke R, dan misalkan L kapital dan C anggota himpunan bilangan real. Nanti penulisan limit seperti ini ya, disingkat lim fx, di mana x mendekati C itu sama dengan L ya. Ini dibaca x mendekati C dari fx itu sama dengan L. Jika dan hanya jika fx mendekati L untuk semua x mendekati C ya, berarti hasil dari limitnya ini adalah L, di mana nilai x nya itu harus mendekati C ya. Dan juga nilai limit ini ada jika limit x mendekati C pangkat negatif ataupun didekati dari kiri itu akan sama dengan nilai limit yang didekati dari kanan. Itu x mendekati C pangkat plus ini artinya kanan, x mendekati C pangkat min itu artinya kiri. Artinya ketika didekati dari kiri dan dari kanan itu mendapatkan hasil yang sama seperti di garis bilangan tadi, sehingga nilai limitnya itu pasti akan ada. Nah, ingat juga kita menyatakan bahwa fx mendekati L ketika x mendekati C yang terdefinisi pada selang atau interval yang memuat C. Jika x adalah semua bilangan yang mendekati C dari kiri, maka dituliskan dengan x mendekati C pangkat negatif. Jika x adalah semua bilangan yang mendekati C dari kanan, maka dituliskan x mendekati C positif. Sudah ya? Oke, kita lanjutkan ke konsep limit. Ya, misalnya kita lanjut ke contoh seperti ini. Diberikan fungsi fx itu sama dengan x pangkat 2 kurang 1 per x kurang 1, di mana x adalah elemen bilangan real dan x tidak boleh sama dengan 1. Sekarang bagaimana kalau kita cari x nya sama dengan 1 ya, kita cari fungsinya. Berarti kita substitusikan ya, x pangkat 2 kita ganti dengan 1, ini ganti dengan 1, jadinya 1 pangkat 2 kurang 1 per 1 kurang 1, jadinya 0 per 0. Coba kalian cari di kalkulator ataupun di mana 0,0 per 0 itu berapa hasilnya. 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu dan ini tidak didefinisikan ya, artinya tidak wajar nilai 0 per 0. Sehingga karena bentuknya 0 per 0 berarti kan fungsi ini tidak terdefinisi ya kan. Sekarang kita akan tunjukkan, kita gunakan konsep limit ya, karena batasnya di 1 berarti kita dekati 1 itu dari kanan dan dari kiri. Nanti kita akan mendapatkan hasil 0 per 0 ini bisa terbantahkan, kita dapatkan hasil dengan cara limit ya. Kita buat tabel ya, tabel X, ini tabel Y, kemudian 1 adalah yang akan kita dekati. Nanti ini dari kanan, ini dari kiri
Ya, bilangan yang tadi kita pakai ya, 0, 1,7, 1,1, 1,01, 1,001. Masih ada sebenarnya yang lebih dekat, tapi kita ambil yang ini saja ya. Kemudian ketika kita masukkan X-nya 0, berarti masukkan di sini 0 kurang 1 per 0 kurang 1, berarti jawabannya 1. Sama halnya juga kita masukkan 2, berarti 2 pangkat 2, 4 kurang 1, 3 per 2 kurang 1, 1, berarti 3 di sini. Begitu pula 1,7, 0,7, 0,9, dengan cara yang sama sudah kita dapatkan nilainya seperti ini. Nah, sekarang kita berpikir, ketika X-nya semakin dekat dengan 1 dari kiri, ya, kita mendapatkan nilai Y yaitu 1,999. Terus ketika kita dekati dari kanan yaitu 1,001, berarti bilangan yang kita dapatkan adalah 2,001. Sekarang kita pikirkan, 1,99 dan 2,001 ini mendekati suatu bilangan berapa? Ya, benar sekali, mendekati suatu bilangan, yaitu bilangannya adalah 2. Nah, terus bagaimana? Pada tabel dapat dilihat fungsi fx sama dengan y akan mendekati 2 saat x mendekati 1. Berarti x-nya 1 ya, mendekati 1, nilai y-nya itu adalah 2. Dan nilai fungsi tidak tentu atau tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Ya, ini artinya 0 per 0 tidak terdefinisi. Sehingga secara matematis dapat kita tuliskan bahwa limit x mendekati 1 dari kiri dari fungsi ini akan sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan dari fungsi ini, itu akan sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah limit dari fungsi ini adalah 2. Sehingga ada nilainya ya. Itu fungsinya kita belajar limit. Terus kita tunjukkan juga dalam bentuk grafik tabel ya. Kita dapatkan limit yang tadi ya, hasilnya 2. Bagaimana kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik? Nah, seperti ini. Ini 1 ya. Nah, kita punya nilai X-nya 1 dari fungsi ini, X kuadrat kurang 1 per X kurang 1. Berarti ketika X-nya didekati dari kiri dan dari kanan, ini nilainya. Ya, ini nilainya sampai mengecil, kemudian kita dekati dari 1. Nah, sehingga kita dapatkan nilai yang mendekati 2. Ya, bukan tepat 2, tapi mendekati 2. Karena ketika nilai X-nya 1, grafiknya ini putus atau lingkarannya di sini kosong ya, sehingga jawaban dari limit X mendekati 1 dari X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 itu sama dengan 2. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke metode penyelesaian limit. Tentunya penyelesaian limit yang seperti tadi itu namanya adalah numerik dan geometrik. Dengan melakukan proses mendekati nilai X dari kiri dan dari kanan dengan bantuan tabel, kemudian dilanjutkan dengan menggambarkan dalam grafik. Tentunya cara seperti tadi ya agak lama ya kalau kita menyelesaikan limit dengan cara seperti tadi. Namun ada cara lain, kita bisa gunakan substitusi langsung jika ya, substitusi langsung nilai C jika FC terdefinisi. Maka limit X mendekati C dari Fx itu sama dengan Fc. Bagaimana kalau tidak terdefinisi? Kalau tidak terdefinisi, kemungkinan pertama bisa saja nilai limitnya itu tidak ada, dan jika mendapatkan bentuk 0 per 0 seperti tadi ya, kita bisa gunakan cara memfaktorkan. Biasanya cara ini digunakan untuk fungsi kuadrat atau polinomial. Kemudian mengalihkan dengan bentuk sekawan, biasanya cara ini digunakan untuk fungsi bentuk akar atau bentuk rasional. Nah, bagaimana contoh soalnya? Oke, perhatikan slide berikut ini. Tentukan hasil dari yang pertama, limit X mendekati 3 dari 2X tambah 3. Kita bisa langsung gunakan cara numerik atau geometrik. Mungkin itu lama ya, bisa kita gunakan cara kedua. Kita langsung substitusi nilai X yang mendekati 3. Jadi kita langsung masukkan, karena 2X jadinya 2 kali 3 tambah 3, berarti 6, 6 tambah 3 berapa? 9. Berarti nilai limit dari fungsi ini adalah 9. Kenapa bisa langsung substitusi? Karena sudah terdefinisi ya, jawabannya ya 9. Sudah? Contoh lain lagi. Limit X mendekati negatif 1 dari X pangkat 2 kurang 3X kurang 10. Kita bisa langsung saja gunakan substitusi langsung ya. Jadinya min 1 pangkat 2 kurang 3 kali min 1 kurang 10. Sama dengan ini 1 ditambah 3 jadinya 4 kurang 10 ya negatif 6. Berarti limit dari ini adalah negatif 6. Mudah kan ya? Kita lanjutkan ke contoh soal yang lain. Nah,
limit X mendekati 4 dari 2X kurang 1 per X kurang 4. Kalau bentuk pecahan seperti ini ya, hati-hati ya, karena bisa saja bentuknya menjadi bentuk tak tentu. Kita coba substitusi langsung, jadinya 2 kali 4 kurang 1 per 4 kurang 4. Jadinya 7 per 0. 7 per 0 itu berapa? Ya jawabannya tak hingga ya. Sudah? Kalau ada bentuk-bentuk seperti ini jawabannya tak hingga. Kalau yang 0 per 0 baru kita pikirkan cara lain. Sudah? Kita lanjutkan lagi. Nah, misalnya bentuk fungsinya ada dua fungsi seperti ini. Fx sama dengan x kuadrat tambah 4x kurang 2, di mana x untuk mendekati ataupun x lebih dari sama dengan min 3. Terus bernilai 3x tambah 5 untuk x lebih kecil dari negatif 3. Berarti nanti ketika x-nya itu mulai dari min 3, min 4, min 5 ya, sorry, kalau lebih besar dari min 3 jadinya min 2, min 1, 0 sampai ke positif ya. Kalau yang lebih kecil baru min 4, min 5, min 6 seperti itu. Berarti gunakan fungsi ini atau fungsi ini. Pertanyaan pertama, limit x mendekati min 3 dari fx. Nah, karena ini diminta x mendekati min 3 ya, atau batas nilai x nya di min 3, maka untuk nilai x mendekati min 3 kita harus mencari limit dari kiri dan limit dari kanan. Kenapa seperti itu? Karena min 3 ini menjadi batas dari fungsi fx. Ketika kita dekati dari kanan itu akan bernilai yang ini, sedangkan kita dekati dari kiri akan bernilai yang ini, sehingga kita harus cari keduanya. Sudah? Sehingga ketika kita dekati dari kiri bernilai 3x tambah 5, berarti kita masukkan min 3 ke 3x tambah 5. Kenapa nggak pangkat negatif? Ini hanya menyimbolkan bahwa ini didekati dari kiri. Jadinya 3 kali min 3 tambah 5. Jadinya ini min 9 tambah 5, jawabannya adalah min 4. Terus untuk yang didekati dari kanan ya, akan bernilai x pangkat 2 tambah 4x kurang 2. Berarti limit x mendekati min 3 dari kanan, berarti kita langsung substitusikan x nya min 3, jadinya min 3 pangkat 2 tambah 4 kali min 3 kurang 2. 9 kurang 12 kurang 2. Jawabannya adalah negatif 5. Nah, karena ini ada perbedaan ya, limit yang didekati dari kanan itu berbeda hasilnya dengan limit yang didekati dari kiri, sehingga nilai limitnya ini menjadi tidak ada. Namun berbeda ketika nilai limitnya ini sama, didekati dari kiri dan dari kanan itu sama, berarti nilai limitnya adalah nilai yang sama itu ya, karena nilai limit itu tidak mesti ada, bisa saja seperti ini tidak ada. Oke, selanjutnya nomor 4b, tentukan limit x mendekati min 4 dari fx. Sekarang kita lihat x mendekati min 4 itu masuk ke lebih kecil dari min 3 atau lebih besar dari min 3? Ya jelas ya, min 4 itu kan lebih kecil dari min 3, sehingga dimasukkan ke fungsi fx sama dengan 3x tambah 5. Berarti kita dapatkan limit x mendekati min 4 dari 3x tambah 5. Jadi 3 kali min 4 tambah 5 sama dengan min 12 tambah 5 sama dengan min 7. Berarti setiap x yang mendekati suatu bilangan itu disesuaikan dengan batas dari fungsi fx ini, masuk batas yang di atas atau yang di bawah. Sudah? Oke, selanjutnya nomor 5. Kalau nomor 5 ini ada 3 fungsi fx ya. Bernilai 3x tambah 7 untuk x yang lebih kecil sama dengan min 2. Bernilai x tambah 3 untuk nilai x nya diantara min 2 dan 5. Bernilai 6 untuk x nya lebih dari sama dengan 5. Yang ditanya, tentukan limit x mendekati min 2 dari fx. Sekarang kita lihat, min 2 itu kan berada di antara fungsi pertama dan fungsi kedua. Ya, berarti ketika didekati dari kiri ya, berarti fungsi fx itu akan berubah menjadi 3x tambah 7 ya, karena lebih kecil dari min 2. Ketika didekati dari kanan berarti akan menjadi fx sama dengan x tambah 3. Berarti untuk yang didekati dari kiri, limit fx dari x mendekati min 2, berarti kita dapatkan 3x tambah 7. Berarti kita substitusikan langsung, jadinya 3 kali min 2 tambah 7, min 6 tambah 7 sama dengan 1. Berarti didekati dari kiri jawabannya 1. Bagaimana kalau didekati dari kanan? Berarti kita masukkan ke fungsi x tambah 3 ya.
limit X mendekati min 2 dari kanan, dari X tambah 3, berarti kita langsung substitusikan min 2 tambah 3, jawabannya adalah 1. Nah, sesuai definisi bahwa nilai limit fungsi aljabar ada jika limit kiri sama dengan limit kanan. Maka, limit fx yang didekati dari min 2 sebelah kiri itu sama dengan limit fx yang didekati dari min 2 sebelah kanan, jawabannya adalah 1. Sehingga limit x mendekati min 2 dari fx itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Nanti setiap batasnya ini disesuaikan dengan batas fungsi ketika fungsinya berbentuk seperti ini. Sudah? Kita lanjutkan ke sifat-sifat limit. Jadi selain penyelesaian seperti tadi, ada beberapa sifat limit untuk mempermudah menyelesaikan masalah tentang limit. Yang pertama, limit x mendekati c dari k itu konstanta ya jawabannya k. Contohnya, limit x mendekati 2 dari 5, ya jawabannya langsung 5. Ya, karena ini berupa konstanta. Konstan nilainya. Berapapun x mendekati nilai berapapun, ya tetap jawabannya sesuai dengan fungsinya itu, fungsi konstannya. Limit x mendekati 100, x mendekati 2 dari 100 itu misalnya, ya jawabannya 100, bukan 200 gitu. Jangan ini dikalikan. Sudah? Contoh yang kedua atau sifat yang kedua, limit x mendekati c dari fx, berarti jawabannya adalah fc. Ini yang dinamakan substitusi langsung. Contoh-contoh yang tadi. Ya, sama halnya. Limit x mendekati min 1 dari 2x pangkat 2 kurang 3x tambah 5, berarti kita masukkan x-nya min 1. Berarti ini jadinya 2 tambah 3 tambah 5, jawabannya adalah 10. Sifat limit yang ketiga, limit x mendekati c dari k kali fx. Itu bisa kita selesaikan dari k-nya kita keluarkan ataupun konstantanya kita keluarkan, kita cari limit fx-nya kemudian kita kalikan k. Sebenarnya secara tidak langsung sudah kita laksanakan tadi ya, atau sudah kita gunakan tadi ya. Kita ambil contoh yang sesuai sifat ketiga. Limit x mendekati 2 dari 4x tambah 10. Berarti ini bisa kita ubah menjadi limit x mendekati 2 dari 2 kali 2x tambah 5. 2-nya ini kita keluarkan ya, sehingga jadinya limit x mendekati 2 dari 2x tambah 5. Masukkan x-nya 2, di 2 kali 2 tambah 5. 2 kali 2 itu 4, 4 tambah 5 itu 9, 9 kali 2 18. Mudah ya. Ada sifat limit yang keempat ya, untuk yang penjumlahan dari dua fungsi ataupun pengurangan. Berarti kalau penjumlahan, berarti itu bisa kita selesaikan dengan kita cari limit dari fx untuk x mendekati c, kemudian baru dijumlahkan atau dikurangkan dari limit gx di mana x juga mendekati c. Bisa dipecah seperti ini. Contohnya, diketahui fx sama dengan x tambah 6 dan gx adalah min 3x tambah 2. Ditanya, limit x mendekati 1 dari fx kurang gx. Berarti ini bisa kita selesaikan dengan limit fx dikurang limit gx. Fx-nya itu x tambah 6 dan gx-nya min 3x tambah 2. Berarti x-nya mendekati 1 sama-sama ya. Langsung bisa kita substitusikan, jadinya 1 tambah 6 dikurang min 3 kali 1 tambah 2. Jadinya ini 7 kurang min 1. Kenapa min 1 ya ini? Min 3 kali 1 min 3 tambah 2 min 1. Jadinya 7 tambah 1 yaitu 8. Sifat yang kelima hampir mirip ya, tapi untuk perkalian. Ya, berarti bisa kita pecah. Jadinya limit fx dikali limit gx. Dengan yang diketahui sama, berarti kita dapatkan untuk x mendekati min 1 dari limit fx dikalikan limit gx. Jadi kita masukkan limit x mendekati min 1 dari x tambah 1 dikalikan dengan limit x mendekati 1 dari min 3x tambah 2. Berarti kita langsung substitusikan, jadinya min 1 tambah 6 itu 5, kemudian min 3 kali min 1 3 tambah 2 juga 5. Berarti kita kalikan 5 kali 5 yaitu 25. Oke, sifat selanjutnya yaitu sifat yang keenam mengenai pembagian. Berarti limit x mendekati c dari fx dibagi gx dapat kita selesaikan dengan limit fx baru kita bagi dengan limit gx. Hasil akhirnya baru kita bagikan. Contoh yang keenam, limit x mendekati min 2 dari 2x pangkat 3 per 4x pangkat 2. Berarti kita bisa selesaikan dengan cara limit x mendekati min 2 dari 2x pangkat 3 dibagi dengan limit x mendekati min 2 dari 4x pangkat 2.
Berarti kita langsung substitusikan, jadinya 2 kali min 2 pangkat 3 per 4 kali min 2 pangkat 2. Min 2 pangkat 3 itu min 8, kali 2 min 16, min 2 pangkat 2 itu 4, 4 kali 4 16. Min 16 per 16 jawabannya adalah negatif 1. Atau bisa juga kalian ini sederhanakan, hasilnya akan sama saja. Sifat limit yang ketujuh yaitu tentang perpangkatan. Misalnya limit x mendekati c dari fx pangkat n, itu bisa kita selesaikan dengan cara kita cari limit fx-nya baru kita pangkatkan. Contohnya limit x mendekati 4 dari 2x kurang 4 pangkat 2, berarti kita dapatkan, kita langsung substitusikan x mendekati 4 ke 2x kurang 4 baru dipangkatkan 2. Jadinya 2 kali 4 kurang 4. 2 kali 4 itu 8, 8 kurang 4 itu 4, jadinya 4 pangkat 2, jawabannya adalah 16. Atau bisa langsung substitusikan juga boleh. Terus sifat yang ke-8 yaitu mengenai akar. Sama halnya di perpangkatan ya, tapi akarnya itu harus lebih dari 0, karena di dalam akar harus positif. Contohnya, limit x mendekati 1 dari akar min 2x tambah 11. Berarti kita dapatkan akar dari limit x mendekati 1 dari min 2x tambah 11. Kita cari limitnya dulu baru kita akarkan. Jadinya min 2 kali 1 tambah 11 yaitu 9, akar 9 yaitu 3. Udah ya, itu beberapa sifat limit yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit. Contoh terakhir yaitu tentukan nilai P yang memenuhi kesamaan berikut ini. Yang pertama, limit x mendekati 3 dari 2x pangkat 2 kurang 3x kurang P sama dengan 4. Berarti 4 ini sudah diketahui bahwa limit x mendekati 3 dari ini. Nanti kita cari P-nya ini berapa. Kita langsung saja dengan cara substitusi, jadinya 2 kali 3 pangkat 2 kurang 3 kali 3 kurang P sama dengan 4. Jadinya 3 pangkat 2 itu 9, kali 2 itu 18, 3 kali 3 9, dikurang P sama dengan 4. Berarti 8 kurang 9 itu 9, 9 kurang P sama dengan 4, jadinya kita dapatkan min P sama dengan 4 kurang 9, berarti P sama dengan 5. Berarti jawabannya adalah P-nya itu 5, sehingga nilai limitnya menjadi 4. Sudah? Yang kedua, limit x mendekati P dari 2x tambah 3 per x tambah 4 itu sama dengan negatif 3. Berarti limitnya diketahui min 3, kita mencari nilai x yang mendekati P. P-nya itu berapa? Sama halnya seperti tadi, kita substitusikan, jadinya 2P tambah 3 per P tambah 4. Sama dengan min 3. Kalau ada seperti ini, berarti P tambah 4 kalikan ke ruas kanan. Jadinya 2P tambah 3 sama dengan min 3 kali P tambah 4. Berarti ini kalikan masuk, jadinya min 3P kurang 12. Ini dikali ini min 3 kali 4. Sudah? Kemudian kumpulkan yang sejenis, jadinya 2P tambah 3P itu sama dengan min 12 dikurang 3. Jadinya 5P sama dengan min 15. Sehingga P sama dengan min 15 per 5, jawabannya adalah negatif 3. Berarti untuk nilai limit sama dengan min 3, berarti X-nya juga mendekati min 3. Jadi ini kebetulan sama ya. Jadi seperti ini variasi beberapa soal. Kalau masih bingung bisa diulang ya, karena di video kali ini mungkin durasinya agak lama ya, karena kita bahas secara detail tentang konsep dasar dari limit fungsi aljabar, sehingga lebih mudah nanti memahami di video selanjutnya. Sekian dulu untuk video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.